Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan praktikum tentang tegangan listrik. Nah, percobaan kali ini saya akan mempercobakan percobaan arus dan tegangan listrik. Nah, tujuan dari percobaan ini yang pertama menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua adalah menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang dipergunakan. Yang pertama, kita menggunakan batu baterai 1,5 volt sebanyak 3 buah. Mungkin ada minimalnya 2 buah. Kemudian ada kabel ini untuk rangkaian listrik. Kemudian ada lampu atau bola lampu 2,5 volt sampai 3,6 volt sebanyak 2 atau 3. Kemudian ada dudukan baterai. Ini saya gunakan dudukan baterai. Nah, kemudian untuk melakukan percobaan ini, saya menggunakan sendok. Kemudian penghapus kayu. Kemudian plastik dari tas plastik. Kemudian ada kabel tembaga yang saya gunakan ini. Kemudian ada air garam yang saya letakkan di wadah seperti ini. Ini ada air garam. Kemudian ini adalah air keran. Ya, ini air keran. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan melakukan percobaan ini. Saya akan lakukan. Nah, percobaan yang pertama adalah kita akan melihat bahan-bahan apa yang termasuk dalam bahan konduktor, bahan yang bisa menghantarkan arus listrik. Ayo lihat ke sini. Yang pertama, saya akan menggunakan kabel kabel ini saya akan masukkan ke kawat besi. Nah, apakah lampu ini bisa menyala? Nah, kita coba. Nah, udah. Kita akan memasang kawat ini ke kabel ini, apakah hidup? Nah, ini nampak jelas kabel besi atau kawat besi ini adalah bahan yang bisa menghantarkan listrik. Nah, terbukti yang kedua lampu ini menyala. Yang kedua, kita akan menggunakan kawat tembaga. Apakah lampu ini akan hidup? Apakah kawat tembaga adalah bahan konduktor? Mari kita buktikan. Kita masukkan kawat ini ke sini, ke kabel. Kemudian yang ini juga kita hubungkan dengan kabelnya. Stop dulu aja. Nah, kawat tembaga juga bisa menghidupkan rangkaian listrik ini. Nah, terbukti kawat tembaga adalah nah, saya perlihatkan di sini. Nah, kawat yang saya hubungkan tadi ke rangkaian listrik, yaitu kawat tembaga, mampu mengantarkan arus listrik. Nah, berarti kawat tembaga termasuk bahan konduktor. Nah, sekarang saya akan menggunakan sendok logam atau sendok perak untuk menghubungkan kedua kabelnya. Apakah arus listrik ini bisa menghidupkan lampu? Saya akan cobakan. Nah, ini terbukti sendok
perak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, berarti sendok perak ini adalah bahan konduktor. Nah, saya akan menggunakan kayu untuk menyambungkan kedua kabel ini. Apakah lampu ini akan hidup? Nah, ternyata rangkaian listrik ini tidak hidup karena kita ketahui bahwa kayu adalah bahan yang bukan konduktor. Nah, sekarang saya akan menggunakan penghapus. Saya akan menyambungkan penghapus ini dengan kabel ini. Nah, saya sambungkan ke sini. Apakah arus listrik ini akan menyala? Lampu ini akan menyala? Nah, ternyata lampu ini setelah disambungkan dengan kabelnya, setelah disambungkan dengan karung penghapus, dia tidak menyala. Nah, berarti tandanya penghapus adalah bahan yang bukan konduktor. Nah, sekarang saya akan menggunakan grafit dari pensil ini. Grafit dari mata pensil ini. Saya akan menyambungkan ke kabel ini. Kemudian kita sambungkan ke sini. Apakah lampu bisa hidup? Nah, ternyata lampu bisa hidup ketika saya sambungkan dengan grafit atau mata pensil ini. Nah, saya akan menyambungkan dengan grafit atau mata pensil. Nah, saya akan menyambungkan. Nah, ternyata grafit pensil atau mata pensil ini bisa menghantarkan arus listrik. Nah, berarti grafit dari atau mata pensil ini adalah bahan konduktor. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan kertas. Nah, saya akan menyambungkan kertas ini ke kabel ini. Kita sambungkan ke kabel ini. Sambungkan ke kabel ini. Nah, nampak jelas di sini lampu tidak hidup, berarti kertas termasuk bahan yang bukan konduktor. Sekarang saya akan menggunakan plastik atau tas plastik untuk menyambungkan kabelnya. Nah, lihat di sini. Saya akan menyambungkan tas plastik ini dengan kedua kabel yang bermuatan positif dengan negatif. Nah, apakah lampunya tidak hidup? Ini lampunya tidak hidup. Berarti tas plastik ini tidak bisa menghantarkan arus listrik. Disebut dengan bahan yang bukan konduktor. Selanjutnya bahan yang saya pergunakan adalah air keran. Nah, apakah air keran ini termasuk konduktor? Nah, kita akan mencoba. Nah, memasukkan kabel ini ke sini. Nah, nampak jelas air keran bukan termasuk bahan konduktor karena dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, bahan terakhir saya menggunakan larutan garam atau air garam untuk melihat bagaimana air garam ini mampu tidak untuk menghantarkan arus listrik. Nah, kita masukkan ini ke sini. Nah, air garam bisa menghantarkan arus listrik.